Baik, anak-anakku kelas 10 IPA IPS. Pada pagi ini kita kembali bertemu setelah kita beberapa kali mengikuti kegiatan sampai dengan ujian tengah semester. Pada pagi ini kita melanjutkan pelajaran kita. Lanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 4. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai bab 4 itu judulnya hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah, anak-anakku sekalian, yang diharapkan dari proses pembelajaran ini adalah bahwa setelah selesai kegiatan pembelajaran bab 4 ini, diharapkan yang pertama adalah menghormati hubungan, menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Yang ketiga, merumuskan hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran dari materi yang mau kita pelajari atau yang mau kita bahas. Nah, sekarang marilah kita lihat, yaitu yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu kita ketahui pertama adalah apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Mengapa otonomi daerah itu dilaksanakan? Nah, ada dua latar belakangnya. Latar belakang yang pertama adalah bahwa pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintah atau pemerintah pusat saja, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Begitu luas negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai juga negara kepulauan, yang dipisahkan oleh yang dihubungkan oleh lautan, berbagai suku bangsa yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ini tidak mungkin dilayani oleh satu pemerintah saja, yaitu pemerintah pusat. Nah, supaya semuanya itu bisa dilaksanakan, maka perlu didistribusikan pada pemerintah daerah. Itulah latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua adalah bahwa negara kita sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945 bahwa ada tujuan nasional. Tujuan nasional itu kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu? Ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah latar belakang supaya terwujudnya tujuan nasional itu, ya, maka dilaksanakanlah desentralisasi atau otonomi daerah. Itulah latar belakang, ya. Latar belakangnya adalah demi terwujudnya tujuan nasional Indonesia sesuai dengan tujuan nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Atau dengan kata lain, tuntutan, ya, tuntutan dari tujuan nasional, ya, tuntutan, karena sudah itu termaktub, terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka itu harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui otonomi daerah ini. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang apa yang menjadi faktor yang menyebabkan harus adanya desentralisasi, ya? Faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik dan penanganan yang berbeda, ya. Wilayah Indonesia yang begitu luas, ya, dengan suku bangsa, suku yang mendiami beberapa wilayah, berbeda-beda karakteristik, maka tentu untuk menangani perbedaan-perbedaan ini perlu penanganan khusus, penanganan yang berbeda-beda. Itu faktor yang pertama, ya. Nah, kedua, wilayah negara kesatuan yang sangat luas berupa kepulauan dengan segala kondisi yang berbeda memerlukan cara penyelenggaraan sesuai keadaan sifat-sifat dari berbagai wilayah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menghendaki suatu susunan yang demokratis. Dan keempat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan adanya desentralisasi, ya. Sekali lagi, yang pertama adalah keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik dan penanganan yang berbeda. Yang kedua, wilayah NKRI yang sangat luas berupa kepulauan, tentu dengan segala kondisi yang berbeda, memerlukan cara penyelenggaraan sesuai dengan sifat-sifat dari berbagai daerah tersebut. Kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai landasan filosofi, landasan ideologi negara, dan juga landasan konstitusional, ya. Pancasila sebagai landasan ideologi, kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional, ya, di mana di sana itu kedua azas ini, landasan ini menghendaki suatu susunan yang demokratis. Dan yang keempat, efisiensi, ya, dan efektivitas, ya, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kemudian kita masuk kepada desentralisasi, ya. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi, ya, azas otonomi. Nah, di sini ada dua gambar, ya. Gambar pertama itu adalah sentralisasi, yang kedua itu B adalah desentralisasi. Beda bukan? Nah, terpusat A, yang kedua desentralisasi, berasal dari bahasa Yunani des and sentralisasi. Des itu terpisah, sentralisasi pusat. Terpusat yaitu berpisah dari pusat.
itulah masuk daripada desentralisasi itu, ya. Nah, jadi itulah tentang pengertian desentralisasi. Desentralisasi itu ada dua jenis, ya, menurut Dwi Wijoto, ya. Yang pertama disebut dengan desentralisasi teritorial, dan yang kedua desentralisasi fungsional. Apa itu desentralisasi teritorial? Nah, desentralisasi teritorial adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke wilayah daerah dari suatu negara. Ya, pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam suatu negara. Nah, kalau begitu desentralisasi fungsional merupakan pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Itulah desentralisasi. Ada dua, desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Nah, sekarang tentu desentralisasi itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Ini menurut Baggermanan menyebutkan bahwa desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Ya. Sedangkan menurut JKHO menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Nah, itulah kekurangannya, ya kan? Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat, ya. Mari kita lihat kelebihan daripada desentralisasi. Kelebihannya adalah meringankan beban pemerintah berkaitan dengan kepentingan, ya, dan kebutuhan daerah, ya. Artinya daerahlah yang mengetahui apa yang mereka butuhkan, kepentingan apa yang mereka butuhkan, ya. Apa yang sangat mereka butuhkan di daerah masing-masing. Yang kedua, menghindari beban aparat pemerintah yang melampaui batas. Nah, menghindari beban aparat pemerintah yang melampaui batas. Karena begitu luasnya wilayah Indonesia ini, maka beban pasti berat, ya kan? Maka untuk itu perlu diberikan, ya, wewenang kepada daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam menyelenggarakan pemerintahan, ya. Kemudian mengurangi birokrasi yang buruk. Artinya kalau sudah dilimpahkan kepada daerah, maka urusan administrasi birokrasi itu akan semakin mudah, ya. Tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Kemudian melibatkan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan pemerintah. Masyarakat itu berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap segala tindakan pemerintah. Nah, itulah kelebihannya. Nah, sedangkan kekurangannya apa itu? Struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga mempersulit koordinasi. Tadi sudah disinggung, ya. Kemudian keseimbangan dan keserasian antara macam-macam kepentingan dari daerah lebih mudah terganggu. Kemudian mendorong terjadinya istilah daerahisme dan provinsialisme, ya. Artinya muncullah, ya, daerahisme, kedaerahan, ya, paham kedaerahan dan paham provinsi. Nah, ini yang ditakutkan terjadi dari desentralisasi ini. Penyelenggaraan memerlukan biaya yang banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Ya, betul, ya.
Betul bahwa desentralisasi ini akan memerlukan biaya yang banyak. Nah, kemudian sulit untuk mendapatkan bagaimana keseragaman dan penyederhanaan di satu daerah dengan daerah yang lain. Oke, baik, itulah tentang kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Nah, sekarang hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Nah, sekarang pertama dulu tadi desentralisasi sudah jelas. Sekarang otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah pusat maksudnya kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Oke, jadi bahwa hubungan sebab akibat ya, karena adanya pelimpahan itu melalui desentralisasi, maka kepala daerah tertentu dapat mengatur, dapat mengurus daerahnya sebagai urusan rumah tangga masing-masing. Itulah kira-kira hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Nah, oke, sebab itu maka apa itu otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah otonomi daerah. Otonomi daerah ya, hak, wewenang dan kewajiban daerah ya, daerah yang melakukan otonom mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang menjadi landasan hukum otonomi daerah? Salah satu peraturan perundangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Nah, ini salah satu ya. Sebenarnya masih banyak undang-undangnya ya. Nanti boleh Bapak tugaskan nanti ya. Cari lagi nanti. Oke, baik. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, sekarang apa sebenarnya? Mengapa dilakukan itu otonomi daerah? Tujuannya adalah bahwa kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang dilakukan melalui otonomi daerah ini adalah untuk pendidikan politik, untuk pelatihan kepemimpinan, untuk menciptakan stabilitas politik, dan untuk mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Itulah tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah: pendidikan politik, pelatihan dan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi kita untuk tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh sebab itu, maka nanti akan kita lanjutkan lagi. Maka untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu materinya. Tetaplah semangat, ya, tetap semangat, dan kemudian kita tetap jaga kesehatan, pakai masker, kemudian tetaplah di rumah, dan yang utama kita tetap berdoa supaya pandemi COVID-19 tetap selesai, cepat berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita di sekolah sebagaimana mestinya. Demikian anak-anakku sekalian,
Tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita semua.